Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rafi, NIM 1980071, kelas Penjas 19B. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah evaluasi pembelajaran PJOK yang diampu oleh Bapak Pugu Satya Asmara. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian evaluasi pembelajaran. Apa itu evaluasi? Yaitu istilah evaluasi pembelajaran sering disamatkan dengan ujian. Meskipun saling berkaitan, akan tetapi tidak mencakup keseluruhan. Makna yang sebenarnya ujian ulangan harian yang dilakukan guru di kelas atau bahkan ujian akhir sekolah sekalipun belum dapat menggambarkan esensi evaluasi pembelajaran, terutama bila dikaitkan dengan penerapan kurikulum 2013. Evaluasi pembelajaran pada dasarnya bukan hanya menilai hasil belajar, tetapi juga proses-proses yang dilalui pendidik, peserta didik dalam keseluruhan proses. Untuk proses dalam pendidikan, evaluasi pembelajaran ini memiliki input. Input adalah bahan mentah yang dimasukkan ke dalam transformasi dalam dunia sekolah. Makna yang dimaksud dalam bahan mentah adalah calon peserta didik. Output adalah bagian jadi yang dihasilkan oleh transformasi. Yang dimaksud dalam pembicaraan ini adalah peserta didik lulusan sekolah. Jadi output itu adalah peserta didik yang lulusan dari sekolah tersebut. Yang bersangkutan dapat menentukan apakah peserta didik berhak lulus atau tidak. Perlu adakan kegiatan penilaian. Transformasi sendiri adalah mesin yang bertugas mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi. Dalam dunia sekolah itu merupakan tempat transformasi untuk para peserta didik itu sendiri dari beberapa mesin yang menyebabkan berhasil atau gagalnya sebagai transformasi. Yang selanjutnya yaitu umpan balik, feedback, adalah segala informasi baik yang mengikut output maupun transformasi. Umpan balik ini diperlukan sekali untuk memperbaiki input maupun transformasi. Lulusan yang kurang bermutu atau tidak siap lulus, pakai yang belum memenuhi harapan akan menggugah semuanya. Pihak untuk mengambil tindakan yang berhubungan dengan penyebab kurangnya bermutu lulusan. Penyebab-penyebab tersebut antara lain yaitu input yang kurang baik kualitasnya, guru dan personal yang kurang tepat berkualitas. Yang ketiga, materi tidak cocok atau kurang cocok bagi para peserta didik. Yang keempat, metode mengajar dan sistem evaluasi yang kurang memadai standar maksudnya. Yang kelima, kurang sarana penunjang. Yang keenam, sistem administrasi yang kurang tepat. Untuk tujuan dan fungsi evaluasi pembelajaran secara umum, tujuan evaluasi pembelajaran adalah untuk mengetahui keefektifan dan efisiensi sistem pembelajaran secara luas. Sistem pembelajaran dimaksud meliputi tujuan, materi, metode, media, sumber belajar, lingkungan maupun sistem penilaian itu sendiri. Selain itu, evaluasi pembelajaran juga ditunjukkan untuk menilai efektivitas strategi pembelajaran, menilai dan meningkatkan efektivitas program kurikulum, menilai dan meningkatkan efektivitas pembelajaran untuk membantu belajar peserta didik, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan peserta didik, serta untuk menyediakan data yang membantu dalam membuat keputusan. Lalu untuk teori pendekatan saintifik ini, para ahli meyakini bahwa melalui pendekatan saintifik, selain dapat menjadikan peserta didik menjadi lebih aktif dalam mengkonstruksi pengetahuan dan keterampilannya, juga dapat memotivasi mereka untuk melakukan penyelidikan guna menemukan fakta dari suatu fenomena atau kejadian. Untuk penerapan pendekatan saintifik ini dalam proses pembelajaran menuntut adanya perubahan setting dan bentuk pembelajaran tersendiri
yang berbeda dengan pembelajaran konvensional. Terdapat sejumlah metode pembelajaran yang dipandang sejalan dengan prinsip-prinsip pendekatan saintifik yang sudah populer, seperti metode problem-based learning, project-based learning, inquiry, group investigation, dan lain-lain. Untuk tes tertulis bentuk uraian isi, tes bentuk uraian yaitu tes pertanyaan membutuhkan jawaban uraian, baik secara bebas maupun uraian secara kemampuan. Murid yang mengorganisasikan dan merumuskan jawaban dengan menggunakan kata sendiri. Jadi itu bisa membuat atau memancing para murid ini untuk pandai membuat kata-kata, merancang inti dari jawaban untuk bisa dikembangkan lagi. Untuk tes hasil belajar bentuk objektif. Tes objektif ini disebut objektif karena cara pemeriksaannya yang seragam terhadap semua murid yang mengikuti sebuah tes. Tes objektif ini juga dikenal dengan istilah tes jawaban pendek. Salah satu tes hasil belajar ini terdiri dari butir-butir soal item yang dapat dijawab oleh tester dengan jalan memilih salah satu atau lebih di antaranya beberapa kemungkinan jawaban. Seperti tes ABC-an itu termasuk bentuk tes objektif. Yang terakhir yaitu tes tindakan, performance test. Tes tindakan adalah tes yang menuntut jawaban peserta didik dalam bentuk perilaku, tindakan, atau perbuatan di bawah pengawasan penguji yang akan mengobservasi penampilannya dan membuat keputusan tentang kualitas hasil belajar yang dihasilkan untuk ditampilkan. Pengetahuan teoritis dapat diukur dengan menggunakan teknik tes keterampilan, dapat diukur dengan menggunakan tes perbuatan. Untuk pengetahuan teoritis dapat diukur dengan menggunakan teknik tes keterampilan, dapat diukur dengan menggunakan tes perbuatan. Sedangkan hasil belajar berupa perubahan sikap hanya dapat diukur dengan teknik non-tes. Hanya ini yang dapat saya sampaikan dari penjelasan materi evaluasi pembelajaran. Terima kasih telah menyaksikan dan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.